Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, sudah siap semuanya Bapak Ibu? Baik, agak merapat aja nggak apa-apa, biar dapat faedilah kita. Sunnahnya itu kita merapat dekat dengan majelis apa kita ya, biar supaya dapat. Ibu sudah siap semua di belakang? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu dalam rangka untuk saling menasihati. Dan tujuan kita hadir di majelis ilmu adalah untuk membuat diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita dalam menghadiri majelis ilmu. Jadi bukan hanya sekedar menambah wawasan kita atau ilmu kita berkaitan dengan ilmu agama. Namun tujuan yang paling urgen itu, yang paling penting adalah kita faham tentang agama Islam ini, kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan kepada orang lain. Itu yang terpenting untuk kita semuanya. Karena sebagaimanapun kita, usaha kita untuk belajar ilmu agama itu tidak bisa kita kuasai semuanya. Dan tidak mesti juga kita belajar ilmu agama tujuan kita untuk menjadi ustadz, itu tidak mesti. Tujuan kita itu adalah khasyatullah. Karena Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang semakin takut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian para ulama bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjelaskan bahwa seseorang yang dikatakan berilmu itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Bagaimana takut kepada Allah? Mereka tidak berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah khasyatullah. Jadi dikatakan ulama itu atau alim itu bukan orang yang banyak hafalannya, banyak hafalan Al-Qur'an, hadisnya, bukan. Tapi adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan dengan seorang yang alim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita dudukkan dulu. Niat kita ini belajar agama untuk apa? Jangan sampai kita sudah belajar agama, sudah lama kita duduk di majelis ilmu, tapi tetap juga maksiat jalan terus. Itu yang kita khawatirkan. Kita banyak ngapal hadis, ngapal Al-Quran, dalil ini, dalil itu, tapi kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah keramaian, kita takut sama Allah. Kita nggak mau berbuat maksiat. Ketika sendirian, di situ kita diuji bagaimana ketakutan kita yang selama ini ketika di hadapan manusia. Ya, makanya Allah mengingatkan yastakhfuna minan nas, mereka takut kepada manusia, mereka bersembunyi kepada manusia, tapi mereka tidak bersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus senantiasa kita ingat, bahwa semua amal yang kita lakukan itu semuanya dicatat dan akan kita pertanggungjawabkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa mengamalkan kebaikan walaupun seberat dzarrah, dia akan melihat. Dan juga begitu juga keburukan, seberapa kecil pun itu akan dia lihat. Apa dzarrah ini? Para ulama mengatakan dzarrah itu adalah satuan terkecil dari benda.
Ada mengatakan ketika kita di pagi hari ada yang berterbangan seperti pasir, itulah dzarrah. Kalau kita ambil satu, kita letakkan di timbangan, terbaca nggak beratnya? Nggak terbaca. Itulah kira-kira, ya, dzarrah itu seperti itulah kata para ulama. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama, untuk belajar agama, dan kita diberikan keikhlasan untuk mendakwakan agama Islam yang mulia ini. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berusahalah kita semuanya untuk mengikuti sunnah. Itu memang kita lakukan sekuat tenaga. Makanya para ulama mengatakan, idza futiha laka abwabul khair, apabila Allah membukakan untukmu pintu-pintu kebaikan, segera lakukan. Karena bisa jadi Allah akan tutup pintu tersebut. Kalau kita punya waktu di pagi hari misalnya, waktu duha misalnya, kita akan belum berangkat kerja misalnya, sebelum berangkat kerja sholat duha dulu 2 rakaat. Tidak ada waktu habis subuh itu, tidak ada kegiatan, zikir dulu di masjid, zikir pagi, baca Quran, baru pulang ke rumah. Itu bisa kita lakukan. Ada kotak infak di masjid misalnya, kita sedang sholat ke sana, letakkan uang yang kita semampu kita. Ada teman kita melakukan maksiat, kita ingatkan. Ada orang butuh bantuan mau nyebrang jalan, kita bantu. Itu harus kita lakukan. Jadi pintu-pintu kebaikan ini selama itu dibuka untuk kita, kita segera kita ambil. Jangan kita sia-siakan. Kita di rumah nih punya istri, punya anak. Ya, tugas kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka usia 7 tahun. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, perintahkanlah keluargamu bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat, bersabar atasnya dalam memerintahkan. Ya, orang tua ini pahala yang besar. Kebaikan itu bisa kita lakukan di dimanapun berada. Baiklah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah diinformasikan kita semuanya bahwa kajian kita, pembahasan tema kita malam hari ini adalah tentang meraih keberkahan hidup. Jadi kita perlu mengetahui ya, keberkahan yang dimaksud ini apa sebenarnya dan bagaimana kita cara meraihnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ini adalah artinya dia bertambah banyak kebaikan tersebut dan terus menerus kekal abadi. Itu namanya dengan keberkahan. Ya, dahulu atau negeri Saba itu, negeri Saba yang ada Ratu Bilqis, ya, dulunya sebelum mereka kufur, mereka itu adalah negeri yang diberkahi. Bahkan ahli tafsir mengatakan di negeri itu tidak ada nyamuk, tidak ada kutu dan lain sebagainya. Bahkan di sana udara sangat segar. Ketika mereka kufur kepada Allah, Allah cabut keberkahan dari diri mereka. Ya. Dulu ada seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Ketika dia durhaka kepada orang tua, Allah cabut keberkahan. Kebaikan yang selama ini dia dapatkan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang dulunya itu lancar, ya, terus dia sukses. Ketika dia durhaka sama orang tua, Allah cabut keberkahan tersebut, akhirnya dia bangkrut. Itulah kira-kira gambaran dari keberkahan. Jadi keberkahan itu Bapak Ibu sekalian adalah kebaikan yang terus berlanjut dan dia tetap ada dan abadi. Itulah nama dengan keberkahan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat, ya, ketika menyaksikan hamba-hambanya itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah itu sangat senang. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membersihkan diri. Namun ketika hal itu mereka lupakan, yang dulunya mereka itu taat kepada Allah, ketika mereka melupakan ketaatan tersebut, meninggalkan ketaatan, Allah cabut keberkahan dari diri mereka. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai manusia
Ya. Di dalam kehidupan ini kita itu butuh mendapatkan keberkahan, ya, meraih keberkahan itu dalam kehidupan kita, umur kita, harta kita, anak-anak kita, dan semua hal yang kita miliki itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keberkahan itu bisa Allah turunkan kepada seorang hamba? Jadi berkah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengambil atau meraih keberkahan itu ada dua syarat yang harus terpenuhi oleh kita semuanya. Jadi syarat yang kita dapat meraih keberkahan ini, yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar kita ucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iman itu butuh pembuktian. Dan para ulama mengatakan bahwa al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman itu adalah kita yakin dengan hati kita. Kemudian kita ucapkan dengan lisan dan kita buktikan dengan anggota badan. Bagaimana seorang muslim itu membuktikan dengan anggota badan? Yaitu dengan cara dia mengamalkan ajaran Islam ini. Dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita butuh ilmu untuk memang mendapatkan iman yang sebenarnya. Jadi tahapan untuk belajar itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui maksud dari dalil itu. Ya, maksudnya itu bagaimana? Baru kita lihat penjelasan para ulama tentang dalil itu. Baru kita yakini dan kita amalkan. Itulah proses kita mempelajari ilmu agama Islam ini. Jadi kita dalil dulu, kita tahu penjelasan sudah jelas, baru kita amalkan, baru kita dakwahkan kepada orang lain. Iman juga begitu. Jadi untuk seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu merupakan syarat yang paling utama. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Ya, Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu keberkahan? Kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Jadi Allah yang menjamin ini. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena mereka melakukan perbuatan tersebut. Ini dalil menunjukkan bahwa keberkahan itu harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi mereka hanya bukan sekedar beriman, mereka harus amanu wa amilus salihat. Mereka beriman dan mereka mengamalkan amal saleh. Bagaimana kita mengimaninya? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beramal saleh. Mana panduan amal saleh? Yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian, agama Islam ini yang menentukan syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, apa tugas beliau? Menyampaikan. Jadi beliau hanya menyampaikan. Dan Rasulullah tidak berhak untuk membuat syariat. Yang berhak membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Rasulullah, baru Rasulullah ajarkan kepada umat. Tugas kita apa? At-taslim. Kita harus patuh dan taat terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan. Barulah kita bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Jadi beriman itu butuh panduan.
Bertakwa itu butuh panduan kemana? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin dia bisa beriman kalau dia tidak mempelajari Al-Quran dan hadis. Itu tidak akan mungkin. Sebagian atau banyak orang mengatakan kita belajar sholat khusyuk misalnya, tapi kita nggak pernah belajar Al-Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran dan hadis itu mengajarkan sholat khusyuk? Itu tidak akan mungkin khusyuk. Ada sebagian orang yang sholat khusyuk itu tapi dengan pejamkan mata. Memejamkan mata ketika sholat itu hukumnya makruh. Kecuali ada udzur memang dia tidak bisa dibuka matanya, dia pejamkan matanya. Atau dia terkena benda yang harus dia memejamkan matanya. Kalau dia sholat ya yang dianggap sholat khusyuk itu dengan memejamkan mata, maka kalau misalnya itu benar, Rasulullah sudah mengajarkan itu. Ya. Jadi harus kita pahami bahwasanya panduan untuk beriman dan bertakwa ini adalah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita beroleh mendapatkan iman dan takwa itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Rizkinya, usianya, umurnya, anak-anaknya itu baik-baik semuanya. Dan ketika kita memanjatkan doa, ya Allah, hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina. Ya, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga di dalam ayat lain disebutkan, ya, jadikanlah mereka penyejuk pandangan mata kami. Nah, bagaimana penyejuk pandangan kami? Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud anak-anak tersebut atau keturunan tersebut menyejukkan pandangan kami adalah ketika mereka mengamalkan agama, mereka saleh. Nah, itu menyejukkan pandangan kami. Siapa di antara kita yang gak ingin melihat istrinya, anak-anaknya, teman-temannya, dan semua orang yang ada di sekitar itu soleh? Semua kita menginginkan itu. Itu yang dikatakan qurratu a'yun, itu bukan hanya berlaku di akhirat, tapi juga di dunia. Dan iman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena iman ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap perlakuan seseorang, ya, terhadap sikap seseorang. Kalau kita sudah beriman dengan keimanan yang benar, maka insya Allah kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Namun ketika mereka sudah tidak beriman dengan keimanan yang benar, otomatis ketika mereka tertimpa musibah, mereka akan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah kita harus beramal saleh. Kita harus beramal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Yaitu kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sebetulnya tahu kita itu hidup cuman sekali. Kita sekarang sedang di fase di mana kita menanti akan menuju ke alam barzakh. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan menuju alam barzakh. Penantian, sebuah tempat penantian di mana seseorang akan menghadapi, ya, hari persidangan di padang mahsyar. Kita semuanya akan dipanggil sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang kita lakukan di dunia, semuanya. Yang baik akan dibalas kebaikan, yang buruk juga akan dibalas dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Di sana cuma ada surga dan neraka. Jadi untuk beramal saleh, seseorang harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah, walau annahum aqamut Taurat wal Injil, ya, dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan
dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Jadi para ulama tafsir menjelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka, yaitu Allah akan melimpahkan kepada mereka rizki yang sangat banyak dari langit dan dari bumi. Jadi sehingga mereka akan mendapatkan kecukupan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan tanpa harus susah payah. Ya, tanpa harus susah payah, harus berpeluh, berkeringat, harus letih mereka. Tapi Allah berikan keberkahan kepada mereka ketika mereka beramal. Sebagai contoh misalnya, keberkahan harta orang yang beramal saleh. Kisah Khadir dan Nabi Musa ketika bersama dua orang anak kecil. Dan pada kisah tersebut Khadir mendirikan tembok pagar yang hendak roboh. Tujuannya itu apa? Agar harta warisan yang dimiliki oleh kedua anak tersebut yang dipendam di bawah pagar tersebut atau dalam rumah tersebut itu tidak terlihat dan tidak diambil oleh orang lain. Makanya ditegakkan itu rumah. Kenapa? Karena ternyata dua anak yatim ini punya orang tua yang saleh. Ya kan? Dua orang yang saleh. Jadi keimanan dan amal saleh itu mempengaruhi anaknya. Jadi keberkahan itu terus Allah turunkan. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasai, ya, bahwasanya min atyabi ma'akal ar-rajulu min kasbihi. Bahwasanya apa yang terbaik dari apa yang dimakan oleh seorang itu adalah dari hasil usahanya. Dan anaknya itu merupakan hasil dari usahanya. Sehingga anak tersebut ketika dia menjadi anak yang salih dan salihah, orang tua itu mendapatkan aliran pahala. Mendapatkan aliran pahala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan kita untuk menyekolahkan anak kita. Jangan sayang-sayangan kita sama harta kita untuk menyekolahkan anak kita di pesantren, sekolah agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Jadi keberkahan itu terus Allah alirkan ke anak cucu kita. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapatkan keberkahan tersebut? Ya. Yang pertama adalah untuk meraih keberkahan tersebut adalah dia berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedua tadi syarat, ya, beriman dan beramal saleh. Kemudian berikutnya adalah untuk meraih kita keberkahan dalam hidup kita. Yang pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis, "Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah. Kita berapa kali, Pak? 3 kali 5. Itu minimal ya. Setelah ini kita tambah istighfar. Jadi kalau misalnya kita naik kereta, naik motor, ya, naik mobil menuju ke tempat kerja kita, mau ke kebun, mau kemana pun itu, jangan biarkan lisan kita itu diam bengong, nggak ada pahala. Sambil istighfar kita, astagfirullah wa atubu ilaih, sampai ke tempat kerja. Dan kita nggak perlu ngitung berapa kali. Yang jelas adalah jangan biarkan lisan kita itu diam, tidak mendapatkan apa-apa, nggak dapatkan pahala ketika itu. Kita usahakan untuk berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak betul peluang-peluang amal kebaikan untuk kita semuanya, dan untuk menambahkan keberkahan dalam hidup kita. Semakin banyak istighfar, semakin Allah berikan keberkahan. Di dalam surah An-Nuh, ya, ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan kepada mereka,
Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan, akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat, memperbanyak harta kalian dan memperbanyak anak kalian, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untuknya sungai-sungai. Al-Imam Hasan Al-Basri, ketika itu ada seorang yang mengeluh kepada beliau tentang musim paceklik, ini musim kemarau. Datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulama tabi'in. Beliau cuma memberikan nasihat, beristighfar engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang lain, ya, yang mengeluhkan tentang kemiskinan. Tadi kan tentang kemarau, di daerah itu kemarau. Yang kedua datang mengeluhkan tentang kemiskinan. Beliau mengatakan, beristighfar kamu kepada Allah. Datang orang ketiga juga mengadukan tentang dia belum dikaruniai anak. Beliau mengatakan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu muridnya mengatakan, wahai Imam, kenapa semua engkau berikan solusi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, membacakan Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi istighfar ini adalah poin terpenting untuk kita mendapatkan keberkahan hidup. Kita harus yakin Bapak Ibu sekalian, kita yang sulit bayar hutang, kita yang sulit punya anak, kita yang sulit gak kaya-kaya misalnya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allah cukupkan, berikan qanaah kepada kita. Dan ingat, jangan kita bandingkan penghasilan kita dengan orang lain. Kita tuh hidup itu sebuah perjalanan, bukan kompetisi. Harus kaya-kayaan, harus banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan kebun. Enggak. Yang terpenting adalah kita bersyukur, ya, bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah menjalin silaturahim, ya, menjalin silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan yang terputus. Jadi di sini konteksnya adalah kalau ada keluarga kita yang memutus hubungan dengan kita, kita yang mulai untuk menjalin hubungan kepada mereka. Kita, saudara kita nggak pernah mengunjungi kita, kita yang mengunjungi mereka. Mereka nggak nelpon kita, kita telepon mereka. Rasulullah mengatakan, man sara'an yubsatu lahu fi rizqihi. Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya, dipanjangkan usianya, adalah dia menyambung silaturahim. Itu jelas. Kunjunglah kita kepada saudara-saudara kita. Ustadz, sudah meninggal orang tua saya, Ustadz. Kepada siapa kita? Mengunjungi siapa? Kepada keluarga, saudara-saudara ayah. Udah gak ada lagi Ustadz, anak-anaknya kan ada. Gak ada lagi Ustadz, teman-teman ayah dulu kan ada, yang sering datang datang ke rumah kita, dikenalkan dengan kita satu persatu teman ayah. Itu kita sambung kepada mereka kekerabatan. Ya, kita menghormati ayah kita dengan bersahabat dengan mereka. Baik kita lakukan. Ya, menyambung silaturahim kepada saudara kerabat-kerabat kita. Dan itu akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Usia kita diperpanjang. Para ulama mengatakan diperpanjang maksudnya diberkahi. Bapak pilih mana, hidup 100 tahun tapi enggak beramal salih, namun kita diberikan 50 tahun beramal salih. Pasti kita milih yang 50 tahun. Ya kan? Maka kita berupaya untuk menjalin silaturahim kepada keluarga kita yang memutuskan kita. Ya, kemudian yang ketiga adalah perbanyak sedekah. Ya, perbanyaklah sedekah agar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Yang harus kita yakin, ya, dengan sedekah tersebut, ya, inilah tabungan yang sebenarnya. Apa yang kita infakkan itulah menjadi tabungan kita di akhirat. Ya, terus kita yakin. Yang jelas tidak akan berkurang harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Ya. Itulah tabungan yang hakiki. Adapun yang kita
yang kita pakai untuk keperluan kita pribadi itu akan usang, dia baju misalnya dan seterusnya itu akan usang. Kalau kita sedekahkan, kita punya baju misalnya, baju kita, dulu kita beratnya berapa, 50 kilo, sekarang udah 70 kilo, kan udah gak muat lagi kan. Bagusnya kemana kita baju? Kasihkan kepada sahabat-sahabat, teman-teman kita, orang-orang yang membutuhkan. Tapi jangan kita barengi dengan cacian dan meremehkan. Ini ada baju nih, daripada saya buang lalu saya kasih sama kamu. Nah, itu jangan kita bilang gitu. Sama dengan makanan, ini Pak ada makanan ini, daripada saya kasih ayam bagi saya sama bapak. Nah, itu nggak boleh, itu ada pencercaan, itu nggak boleh. Udah kita bungkus, kita laundrykan dulu baju kita bungkus rapi, kita kasih sahabatku, ini ada baju, mungkin kamu pas pakai ini. Dulu saya sebesar kamu ini badan, sekarang saya sudah sukses, nggak tambah nih beratnya, kita berikan kepada teman kita. Itu sedekah juga, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah akan berikan keberkahan, ya, keberkahan dalam bahaya kita. Bisa jadi dengan kita sedekah, Allah akan hilangkan penyakit yang kita sedang derita. Bisa jadi dengan sedekah yang kita yang kita infakkan tersebut, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini harus kita pahami. Ya, jadi takwa itu Bapak Ibu sekalian bukan hasil takwa. Kita harus paham bertakwa itu bagaimana. Ya, Umar bin Khattab ketika ditanya, atau beliau bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana takwa itu? Beliau mengatakan, takwa itu adalah engkau berjalan di sebuah tempat, di situ ada duri yang banyak, dan kamu berjalan dengan cara hati-hati. Itulah takwa. Artinya apa? Kita berusaha dengan semaksimal mungkin agar tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ideal adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dalam hidup kita. Ya. Berkah itu adalah kita merasakan manfaat dari apa yang kita miliki. Jadi orang yang berkah itu umurnya adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya itu adalah orang yang diberkahi itu adalah orang yang panjang usianya dan amalnya baik. Ya, itu dikatakan dengan orang yang panjang umurnya. Panjang umur itu bukan yang dia umurnya sampai sekian tahun, sampai 70-80 tahun, tapi dia nggak beramal saleh. Berarti umurnya nggak diberkahi. Jadi para ahli maksiat itu mereka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Dan kita yang sekarang duduk di majelis ilmu ini jangan merasa kita sudah aman. Tidak boleh. Kita harus tetap memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya kita diberkahi hidup kita. Minta diberkahi hidup kita dengan Allah jaga kita, ya, dengan kita menjalankan agama ini sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita. Udah masuk adzan? Belum. Kok masih lihat jam tadi? Kalau misalnya adzan bilang ya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu sekalian, kita banyak berdoa supaya diberkahi, ya, seluruh apa yang kita miliki. Dan pada umumnya barang-barang yang kita miliki itu tidak tahan lama karena bisa jadi kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu sebabnya. Sehingga Allah cabut keberkahan dari barang kita yang kita miliki dengan hilangnya barang kita yang miliki karena dosa. Bisa jadi. Kita punya gaji yang sama teman kita. Ya. Kita makan dengan makanan yang sama dengan teman kita. Namun dia kenyang dengan makan, tapi kita nggak kenyang-kenyang. Bisa jadi kita tidak baca basmalah sebelum kita makan. Itu bisa jadi. Maka berusahalah kita untuk segala perbuatan yang kita lakukan yang baik itu mulai dengan baca basmalah. Bismillah.
Ya, baca bismillah. Jadi doa kita yang kita panjatkan supaya diberkahi kehidupan kita, semua hal dalam kehidupan kita, usia kita, pekerjaan kita, harta kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau Allah memberikan keberkahan, semuanya anak-anak kita itu baik-baik semuanya. Dulu para ulama, Bapak Ibu sekalian, kalau banyak atau dia dilawan sama istrinya, dilawan sama anaknya, dia mengatakan mungkin karena dosa-dosaku. Karena dosa-dosaku lah istriku melawan sama saya, anakku melawan sama saya. Itulah mereka mengatakan, menuduh diri mereka yang bersalah. Bukan ngatain sama istri misalnya, makanya kalau taklim itu jangan ngobrol, kalau taklim itu datang ke masjid duluan. Jangan kita cuma marah-marah sama anak kita, sama istri kita. Kita lupa dengan evaluasi diri kita, padahal kita pemimpin dalam rumah tangga. Jadi contohlah para ulama kita terdahulu. Jika ada tikus datang ke rumah, ada kecoa banyak di rumah, evaluasi mereka. Ini karena dosaku nih. Itulah kehidupan mereka. Mereka tidak menuduh orang lain. Mereka berhusnuzon kepada orang lain. Dan mereka berbalas buruk untuk diri sendiri. Itu karena ulahku, sehingga tikus banyak di rumah. Setiap hari tikus datang, kecoa datang, hewan-hewan serangga itu datang merusak rumah kita, makan lemari kita. Itu karena itu tadi. Makanya kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Apapun masalah yang kita hadapi berkaitan dengan kehidupan ini, minta sama Allah, Allah akan selesaikan itu masalah. Ingat Pak, panduan kita adalah Al-Quran. Di surah apa tadi? Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Itu semua masalah kita banyak istighfar, tambah banyak berdoa, insya Allah selesai masalahnya. Semuanya Pak, masalah di bidang apapun, beristighfar dan banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan kita evaluasi, ya. Kita harus ingatkan diri kita nih. Kita tuduh diri kita nih. Mungkin karena dosa-dosa kita sehingga ini terjadi. Kadang kita punya pimpinan suka marah-marah. Kan ada terkadang kan, bisa jadi itu karena dosa kita. Kita susah menghafal karena dosa kita. Orang membenci kita semuanya, menggunjing, itu karena dosa bisa jadi. Dan itu memang benar. Makanya kita hadirin rahmatil Allah SWT, untuk meraih keberkahan banyaklah kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah hendaklah kita jangan menempuh sesuatu yang haram. Jangan melakukan sesuatu yang haram dan menempuh sesuatu yang haram. Jangan sampai. Ingat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rizkinya. Jadi orang yang meninggal dunia itu, kenapa mereka bisa meninggal dunia? Karena rizkinya itu sudah nggak ada. Jatah rizki yang Allah telah tetapkan itu sudah habis. Ustadz, bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri? Takdir atau bukan ini? Orang mati bunuh diri takdir Allah atau bukan? Takdir Allah atau bukan? Kok masih ragu nih? Takdir Allah atau bukan Bapak? Hah? Ya, yang takdir tunjuk tangan dulu biar kita tahu. Takdir apa bukan? Nah, ibu-ibu bilang takdir, bapak-bapak kok agak ragu nih. Takdir, yang bilang takdir cuma tuh. Saya mau bisa penjelasan. Yang orang mati bunuh diri itu takdir Allah. Tadi ada yang jawab tadi, sekarang enggak ada. Kenapa Bu Bais? Sudah? Ada? Takdir apa bukan orang bunuh diri? Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa orang meninggal bunuh diri itu takdir Allah SWT?
Tapi dia sendiri yang bunuh diri. Dia melompat dari gedung 24 tingkat ke 24 turun ke bawah tingkat dasar. Gimana Pak? Penjelasannya gimana? Berarti dia iya betul, rezekinya udah di situ ya. Berarti dia memang betul orang mati bunuh diri itu karena takdir Allah. Kalau dia disiksa misalnya disiksa dia karena dia mati bunuh diri. Adil apa enggak Allah? Adil apa enggak? Kalau kita bilang enggak adil, berarti kita belum sempurna keimanan kita tentang masalah takdir. Ya kan? Kenapa? Karena kita belum meyakini bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini Allah sudah tentukan. Itu masalahnya. Kenapa? Kenapa Allah mentakdir orang itu mati bunuh diri? Allah sudah menetapkan itu dan orang itu pasti akan melakukan itu. Ya, sehingga pilihan yang dia pilih Allah sudah menetapkan dulu. Takdir Allah buruk atau perlakuan orang yang bunuh diri yang buruk? Orang ini kan mati bunuh diri karena pilihan dia kan? Mati bunuh diri. Saya ada kisah nyata nih di sebuah kampung yang dekat dengan domisili kami dulu. Jadi ada ibu-ibu, dia punya anak lajang, tamat-tamat SMA nih. Jadi ibu ini suka kali nyuruh si anak ini kan, namanya anak-anak kan, nak tolong nih, dia sering dimarahin. Pagi-paginya dia gantung diri di pohon mangga. Ibunya nangis apa enggak waktu itu? Nangis. Menyesal enggak? Menyesal. Takdir Allah apa bukan? Iya. Takdir Allah apa bukan? Takdir. Bapak harus gini, bilang takdir. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti manusia belum ada ketika itu. Jadi harus kita yakin. Jadi semua yang terjadi itu ada kehendak Allah SWT. Yang pertama Allah sudah mengetahui, Allah sudah menetapkan, dan Allah berkehendak, dan itu Allah yang menciptakan itu terjadi. Kita harus yakin. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi dari sesuatu yang kering ataupun yang basah kecuali itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Pak. Kita duduk seperti ini. Kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, kedipkan mata, menggerakkan lisan kita, Allah sudah mentakdirkan. Dan itu kita lakukan karena pilihan kita apa bukan? Pilihan. Kapan kita itu tidak bisa melakukan itu? Padahal kita ingin melakukannya ketika sudah stroke. Kita ingin mengangkat tangan, mengambil, minum, itu nggak bisa. Karena nggak ada koneksi lagi. Sarafnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga dia tidak bisa menggerakkan. Allah sudah mentakdirkan. Dan kita harus meyakini itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita berusahalah untuk melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah kebaikan untuk kita semuanya. Makanya di rukun iman yang keenam itu apa? Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Takdir yang baik semua orang pasti suka. Yang buruk misalnya sakit, ada nggak kita minta sakit? Pasti orang nggak suka sakit kan? Tapi Allah tetap, dokter spesialis jantung misalnya, dia sakit jantung, bisa nggak dia ngoperasi sendiri? Bisa? Nggak bisa. Ini dikatakan paranormal misalnya, dia sakit asam urat misalnya, bisa dia nyembuhkan? Nggak bisa kan? Kita nih manusia cuman berusaha memilih. Keputusan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin Bapak Ibu sekalian. Jadi kaya miskin itu takdir Allah apa bukan? Takdir Allah apa bukan? Takdir. Ustadz kami kerja Ustadz gini nih. Ternyata nggak kaya. Sebetulnya kami pingin kaya semuanya Ustadz. Betul? Bapak Ibu semuanya pingin kaya, punya mobil misalnya parkir 4 di depan misalnya.
Ya, duduk di rumah tiba-tiba datang, "Oke, ini udah ada uang 30 juta sekali panen sawit." Kan enak juga gitu kan. Kita tinggal ke masjid, sholat, beribadah, bersedekah, setiap bulan berangkat umroh, enak hidup kita kan. Ini enggak pagi-pagi harus bangun pagi cepat pergi ke ladang, pergi tempat kerja sampai sana dimarah-marah sama bos. Itu takdir. Jadi kaya miskin, jodoh itu semuanya itu adalah takdir Allah SWT. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali itu takdir Allah SWT. Kita harus yakin itu dulu, Pak. Jadi iman kepada takdir baik dan buruk itu harus kita yakin dari sekarang. Dalam keberkahan hidup juga begitu. Ya, dadan. Kita tutup. Baik, demikian insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.